Arthur yang siap naik sepeda motor biar pulang. Lagi satu pria yang aneh lagi ikut duduk. Dia tanya apa yang pria itu mau. Ternyata, pria itu pikir Arthur ojek. Jadi baru saja angkat telepon. Lagi mintanya berangkat. Setelah bawa orang itu ke titik pertemuan. Ketika pihak lain tanya kepadanya berapa banyak uang. Arthur lagi tidak tahu harus tarikan biaya. Jadi bilang terserahnya saja. Di jalan. Arthur sadari ini juga cara biar cari uang. Kemudian coba pergi ke pos ojek untuk nunggu pelanggan. Tapi diusir oleh tukang ojek di sana. Dia hanya cari tempat yang sepi. Tepat ketika dia pikir apakah pekerjaan ini baik-baik saja, lagi seseorang segera datang. Setelah ke tempat tujuan, dia masih bilang terserahnya. Arthur yang campur dengan aliran lalu lintas biar pulang. Lalu tiba-tiba tangkap pelanggan yang sedang terburu-buru. Bawa tamu ke tempat tujuan. Orang itu suruhnya nunggu sebentar. Pada saat ini, dia lihat antena dipasang di sebelah rumah yang ditinggalkan. Ini buatnya pikir bahwa dia juga harus perbaiki antena di rumah. Tapi itu tidak mungkin. Arthur setelah tanya, penjaga itu bilang, "Jika suka, bisa ambilnya." Pada saat yang sama, si bos itu juga keluar. Arthur juga seperti biasa. Bilang sama si bos itu terserah saja. Bos dengan mudah keluarkan 2 lembar uang dengan nilai besar dan berikannya kepadanya. Jumlah ini lagi 10 kali lebih banyak dari pelanggan biasa yang bayarnya. Tunggu sampai reaksi ingin berikan kembali kepada orang itu. Jadi si bos itu lagi pergi. Ini mungkin kali cari uang yang paling mudah Arthur dapat. Dia ikat antena di mobil. Di tengah jalan, lagi gunakan uang yang telah cari biar beli beberapa pon apel hijau. Siapa sangka, sebentar lagi, kantong apel lagi terpotong oleh tiang antena. Apel hijau telah jatuh semua di tanah. Ada juga buah yang kelinding ke parit terdekat. Ketika sampai di rumah, dia pasang antena baru di rumahnya. Istri setelah cuci apel hijau yang tersisa, lagi lemparkannya 1 buah. Arthur gigit apel dan penuh harapan tentang masa depannya. Lalu lihatlah motor yang kotor dan tua. Kemudian cucinya dengan anak-anak. Dari sejak itu, satu hati ingin mau jadi tukang ojek. Hanya karena ingin segera punya uang untuk belikan putrinya alat bantu dengar. Hari itu, Arthur yang terima pelanggan seperti biasa. Tapi pelanggan ini yang mau gratis. Tidak mau bayarnya. Lagi panggil polisi biar ancamkannya. Motor Arthur yang ilegal. Tidak ada cara yang lain, dia hanya panik dan kabur. Sejak dari dia ambil antena itu. Setiap hari sepulang kerja, juga ke sana untuk ambil beberapa scrap dan bawa pulang. Setengah jalan, dia lihat anak-anak bersihkan tangki. Arthur pikir mereka sedang main. Dia segera bergegas lejar anak-anaknya pulang. Anak-anak beritahunya, mereka ingin melihara ikan di tangki air. Lalunya setiap orang akan ambil 50 sen untuk beli ikan benih. Di akhir tahun, jika jualnya, dapat hasilkan banyak uang. Jadi tolong tanyakan pada orang kaya. Dari mana asal 50 sen kamu? Putranya berargumen bahwa dia akan bekerja sendiri. Arthur di sebelahnya lagi tertawa. Ini seperti siramkan air dingin ke kepalanya. Arthur setelah kerja, sering ke lokasi konstruksi untuk bawa pulang barang-barang yang keren. Tapi ketika sampai di rumah lagi temukan. Barang yang paling berharga itu pintu kayu lagi hilang. Setelah ketahui pintu kayu yang diberikan kepada kerabat oleh istrinya, dia bergegas ke rumah kerabat biar klaimnya kembali. Kemudian dengan marah jelaskan mengapanya datang ke sini dengan kerabat. Kemudian minta kembali pintu kayu. Sama sekali tidak sadari betapa malunya istrinya saat itu. Seorang pria yang dermawan. Lagi jadi sangat egois. Lebih suka tinggalkan barang-barang di sudut daripada berikannya kepada orang lain. Arthur yang mau cari banyak uang. Jadi gabung dengan perusahaan pengiriman kulkas. Tapi dia tidak tahu di mana untuk kirimkan barang. Jadi hanya ikuti saja kerumunan di depan. Kebetulannya, di perempatan, motornya lagi mogok lagi. Nunggu sampai dia bisa berangkat. Semua orang telah kemana-mana. Sementara tidak tahu bagaimana,
dia hanya harus seretnya pulang. Anak-anak setelah lihat, lagi senang karena pikir ayah belikannya kulkas. Malam itu, Arthur yang duduk di halaman rumah. Dia berjuang dengan pikirannya dalam waktu yang lama. Dia tahu bahwa bahkan jika ambilnya sebagai harta sendiri, tidak ada yang akan tahu. Hari berikutnya dia bawa kulkas ke kota. Sifat lembut masih menang atas keserakahan. Dia bawa kulkas kembali ke pabrik. Bosnya tidak marahinya, tetapi juga bayar biaya pengiriman dan sedikit tip. Katakan padanya dia bisa pergi ke pabrik untuk sering antar barang. Dalam perjalanan pulang, dia temukan sumur yang kotor dan bau. Sekarang ada burung terbang masuk dan keluar. Selangkah lebih dekat untuk lihat. Air di dalamnya sangat bersih dan jernih. Burung kecil itu bahkan bangun sarang di sini. Lihat yang ini. Arthur yang tidak marah lagi. Dia mulai aturkan sampah yang dia ambil. Tapi sesaat ceroboh. Putra dan istri terburu-buru biar bantu. Akibatnya, Arthur masih jatuh dan patah satu kaki. Besoknya, sang istri bawa semua barang itu untuk kasih kerabat dan tetangga. Arthur hanya bisa lihat putrinya di tempat tidur. Berdiri di sebelah dan terapkan obat buatnya. Sebutkan alat bantu dengar. Dia bilang tunggu sampainya sehat, dia akan segera belinya. Putrinya lagi bilang tidak usah. Sekarang hanya perlu ganti baterai dan dapat gunakannya. Tapi dia baru saja menoleh. Tidak peduli bagaimana dia panggil juga tidak bisa. Dia ngerti ini kebohongan jujur yang dikatakan seorang gadis kepadaku. Pada saat ini, matanya tunjukkan sedikit kepahitan. Temukan tangan anaknya kapalan di malam hari. Setelah tanya, baru tahu. Ternyata waktu ini, setiap hari dia bantu pamannya bekerja. Di malam hari, akan berikan uang kepada ibunya. Dia bilang sama ibunya, dia bisa lakukan lebih banyak besok. Uang tersisa itu bisa beli ikan mas. Ibu bilang dia tidak peduli dengan uang beli ikan mas. Ibu yang sedang jahit pakaian untuk orang-orang. Jika punya sedikit uang yang tersisa, akan berinya untuk beli ikan. Keesokan harinya, dia bersama putranya untuk meriksa lagi. Sambil istirahat, anak itu beli air. Karena tidak punya banyak uang, jadi hanya bisa beli satu kantong. Arthur tanya kenapa tidak beli dua. Bocah itu bilang dia tidak suka minum ini. Jadi berikan sekantong jus untuk ayahnya. Arthur ambil beberapa napas dan kembalikannya kepada putranya. Tidak lama kemudian, anak-anak akhirnya kumpulkan cukup uang untuk beli ikan mas. Dalam perjalanan, mereka dengan senang hati bayangkan dirinya jadi kaya. Pada titik ini, mereka temukan bahwa tangki air ini memiliki lubang di dalamnya. Airnya keluar terus-menerus. Mereka buru-buru angkat tangki untuk cari air. Tapi di jalan setapak sembarangan terpeleset dan terguling. Ikan mas itu jatuh ke tanah semua. Mimpi mereka juga begitu hilang. Karena tidak biarkan ikan-ikan mati. Mereka hanya nangis dan jatuhkan ikan di parit. Lalu tinggalkan yang terbesar. Anak-anak semua tundukkan kepala dengan sedih. Arthur lihat begitu lagi nyanyi. Wajah anak-anak secara bertahap ungkapkan senyuman. Setelah kembali rumah, mereka bergegas kembali ke ruang bawah tanah itu. Jatuhkan bagian terakhir dari mimpi ke dalam air. Hidup selalu sulit. Hanya tidak usah nyerah. Keberuntungan pasti akan segera datang.